Halo semuanya, hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah serial televisi yang sangat populer di Amerika Serikat, yang berfokus pada dunia hukum. Serial ini memiliki 9 season, dan saya merekomendasikan untuk mulai menonton dari season pertama. Ceritanya dimulai dengan seorang pengacara berpengalaman yang baru saja dipromosikan di sebuah firma hukum bergengsi. Sesuai peraturan perusahaan, dia perlu merekrut seorang rekanan baru. Biasanya, mereka merekrut lulusan hukum dari Universitas Harvard. Di sisi lain, ada seorang pemuda bernama Mike yang sedang dalam situasi sulit. Dia membutuhkan uang untuk biaya pengobatan neneknya. Karena putus asa, Mike setuju untuk membantu sahabatnya dalam sebuah transaksi bisnis ilegal. Mike membawa koper penuh ganja ke sebuah hotel besar, tempat transaksi seharusnya terjadi. Namun, situasi berubah ketika Mike menyadari bahwa lokasi transaksi itu adalah jebakan polisi. Mike segera melarikan diri dan, dalam pelariannya, tanpa sengaja memasuki sebuah ruangan wawancara untuk perekrutan rekanan firma hukum tersebut. Pengacara yang memimpin wawancara, tertarik pada kecerdasan dan keberanian Mike, memutuskan untuk memberinya kesempatan meskipun Mike sebenarnya tidak memiliki gelar hukum. Dengan syarat bahwa Mike harus meninggalkan semua aktivitas ilegalnya, termasuk hubungannya dengan teman-temannya yang bermasalah, pengacara tersebut menawarkan Mike pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan. Mike menerima tawaran itu, dan untuk memulai karir barunya, dia berpura-pura menjadi lulusan Harvard dengan mencuri identitas seorang lulusan sebenarnya. Dia berhasil mengelabui banyak orang di firma tersebut dan memulai karirnya sebagai pengacara palsu. Setelah menyelesaikan tugasnya, keesokan harinya Mike segera kembali ke rumah dan bersiap dengan sangat cepat. Ia bersepeda menuju tempat kerjanya. Di kantor, ia bertemu dengan seorang staf yang ternyata adalah wanita yang sangat menarik. Mike menyadari bahwa wanita ini mungkin akan menjadi godaan bagi dirinya, namun ia diingatkan untuk tetap fokus dan tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak perlu. Mike akhirnya duduk di mejanya, tetapi situasi di kantor segera berubah. Ketika Harvey, pengacara senior yang merekrut Mike, tiba di kantor, atasan Harvey langsung membawanya untuk membahas sebuah masalah. Ternyata, ada klien yang tidak menerima kebohongan yang diucapkan Harvey untuk memenangkan sebuah kasus, sehingga mereka memutuskan untuk membatalkan kontrak. Akibatnya, promosi Harvey tertunda. Untuk memperbaiki situasi, Harvey diberikan kesempatan untuk menangani kasus lain, tetapi ia malah menyerahkannya kepada Mike. Kasus pertama yang ditangani Mike adalah kasus pelecehan seksual. Mike sangat bersemangat menerima tugas tersebut dan segera bertemu dengan kliennya. Klien tersebut adalah seorang wanita yang beberapa tahun lalu hanya seorang ibu rumah tangga sampai suaminya mengalami kecelakaan. Setelah suaminya tidak dapat lagi bekerja, wanita ini terpaksa mencari pekerjaan di sebuah perusahaan. Ia berhasil dipromosikan dengan cepat, tetapi kemudian atasannya mulai mengganggu dan memaksanya untuk tidur dengannya, dengan ancaman pemecatan jika ia menolak. Mike merasa sangat bersimpati kepada wanita ini dan memutuskan untuk membantunya mendapatkan keadilan. Pada malam hari, ketika Mike hendak pulang, ia tiba-tiba ditahan oleh rekan kerjanya yang mengawasi kedisiplinan. Ternyata, ini adalah sebuah trik untuk menakut-nakuti Mike agar lebih berhati-hati dalam pekerjaannya. Gaji yang tinggi di perusahaan tersebut juga berarti tekanan yang besar. Setelah kembali ke rumah, Mike bertemu dengan sahabatnya, Chef, yang menunggunya. Mike menyalahkan Chef karena menjebaknya dalam transaksi ilegal sebelumnya dan menyadari bahwa Chef telah sengaja melibatkannya meskipun tahu bahwa polisi sedang mengawasi. Mike memutuskan untuk mengusir Chef dari hidupnya. Keesokan harinya, Mike kembali ke kantor dan meminta bantuan dari R untuk menemukan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang sedang ditanganinya. Di hari persidangan, Mike berhasil meyakinkan hakim dengan argumennya yang tajam dan menerima berkas gugatan, menandakan bahwa langkah pertamanya sukses. Kepercayaan klien terhadap Mike meningkat, dan ia diberi wewenang penuh untuk menangani kasus ini serta bertemu dengan klien-klien besar lainnya yang memiliki masalah lebih rumit. Mike menemukan bahwa beberapa tahun sebelumnya, perusahaan tempat kliennya bekerja pernah terlibat dalam kasus pemecatan yang tidak jelas dan tidak memiliki catatan yang lengkap. Mike menelepon pihak perusahaan tersebut dan mengancam akan menggunakan sanksi jika mereka tidak segera mengirimkan catatan yang diperlukan ke kantornya. Mike mendapatkan informasi penting tentang seorang karyawan yang dipecat 6 tahun lalu.
Setelah menelusuri jejaknya, Mike menemukan bahwa karyawan tersebut juga merupakan korban pelecehan seksual oleh atasan yang sama. Mike berhasil meyakinkan karyawan tersebut untuk menjadi saksi dalam kasus yang sedang ditanganinya. Berkat kesaksian ini, Mike kembali ke kantor dengan rasa bangga dan memamerkan hasil kerjanya kepada Harvey. Sementara itu, atasan Harvey mengetahui bahwa Harvey tidak menangani kasus-kasus yang ditugaskan kepadanya, tetapi justru memindahkannya kepada Mike. Hal ini membuat atasannya kecewa karena merasa Harvey tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pada malam hari, ketika Mike kembali ke rumah, dia menemukan bahwa rumahnya telah digeledah. Merasa terancam, dia menghubungi ayahnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Mike juga mulai curiga bahwa keponakan atasannya mungkin satu sekolah dengannya, tetapi dia tidak mengenalnya. Ketika situasi semakin mendesak, Mike mengingat foto di papan pidato perpisahan di Harvard dan menyebutkan nama dari foto tersebut untuk membuktikan bahwa dia pernah kuliah di sana. Meskipun demikian, dia tetap diminta untuk menjalani tes narkoba. Saat menjalani tes, mereka memaksanya meninggalkan kopernya di luar. Namun, Mike berhasil menyembunyikan koper tersebut di laci meja dan melanjutkan hari kerjanya seperti biasa. Ketika mengambil kesaksian dari saksi, pengacara lawan berhasil membongkar masa lalu Mike dengan menunjukkan bahwa dia pernah dituduh mencuri perhiasan pada usia 17 tahun. Karena dokumen tersebut disegel, Mike tidak menyadarinya. Kebohongan Mike tentang catatan kriminalnya membuat kesaksiannya ditolak, dan kasus pertamanya gagal. Kegagalan ini membuat Mike meragukan kemampuannya sendiri. Merasa bingung dan tertekan, Mike berkonsultasi dengan seseorang yang memberikan nasihat bijak. Keesokan harinya, Mike memutuskan untuk mengembalikan koper yang penuh dengan barang bukti ke Trev, sahabatnya yang terlibat dalam transaksi ilegal tersebut. Saat berhadapan dengan saksi, Mike berhasil mengungkap bahwa saksi tersebut telah disuap untuk memberikan kesaksian palsu. Meskipun Mike tidak memiliki bukti langsung, dia berhasil menekan saksi tersebut dengan ancaman hukum, membuatnya mengakui bahwa dia dibayar untuk memperlambat proses persidangan. Dengan kesaksian yang telah diralat, Mike berhasil membawa kasus tersebut ke pengadilan. Sebelum sidang dimulai, Mike dan timnya menggunakan strategi psikologis untuk menggoyahkan lawan mereka. Mereka mengklaim bahwa semua bukti transaksi antara direktur perusahaan dan saksi palsu sudah di tangan mereka. Mereka juga mengingatkan bahwa direktur bisa dihukum berat jika terlibat dalam pengaturan kesaksian palsu. Di tengah tekanan ini, direktur perusahaan yang awalnya percaya diri, akhirnya panik. Dia ingat bahwa Mike memiliki koneksi kuat, termasuk teman-teman di Departemen Kehakiman AS merasa terpojok, direktur dan pengacaranya memutuskan untuk menyetujui tuntutan Mike dan kliennya. Mereka setuju untuk memulihkan pekerjaan klien Mike, memberikan kenaikan gaji, dan membayar kompensasi sebesar $250.000 USD. Keberhasilan Mike dalam menangani kasus ini tidak hanya mengembalikan kepercayaan kliennya, tetapi juga membuktikan kemampuannya sebagai pengacara yang tangguh. Meski dengan segala tantangan dan rintangan, Mike berhasil menunjukkan bahwa dia bisa menyelesaikan kasus yang sulit dan membawa kemenangan besar bagi kliennya. Mike terus menghadapi berbagai tantangan di perusahaannya. Kali ini, Harvey, pengacara senior di perusahaan tersebut, meminta Mike untuk ikut dalam sebuah pertemuan dengan klien yang merupakan pembuat prototipe ponsel berteknologi tinggi. Namun, ketika Mike memasuki ruang pertemuan, Harvey sudah berada di sana dan terkejut melihat Mike. Harvey meminta Mike untuk meninggalkan ruangan karena Mike dianggap belum memiliki hak istimewa untuk duduk bersama para pengacara senior. Harvey kemudian memberikan tugas kepada Mike untuk kembali ke kantor pendaftaran paten. Mike merasa gugup karena masih baru dan belum sepenuhnya memahami beberapa prosedur, namun ia bertemu dengan seorang rekan bernama Gregory yang setuju untuk membantu Mike sebagai imbalan atas bantuan Mike dalam menyelesaikan beberapa dokumen kasus. Gregory memberitahu Mike bahwa kasus tersebut memiliki lebih dari 4.000 halaman dokumen yang belum dilihat. Meskipun merasa terbebani, Mike tetap berusaha dengan cepat. Sayangnya, ketika Mike terburu-buru membawa dokumen tersebut, ia ketahuan oleh Louis, salah satu rekan kerja lainnya. Meskipun sebenarnya ini adalah tugas Gregory, Mike tetap setia dan mengatakan bahwa ia melakukannya secara sukarela. Hal ini membuat Lisa, pengawas Mike, menghargai semangat solidaritas dan kesetiaannya. Namun, Louis mulai menempel pada Mike, mencoba membujuknya untuk mengkhianati Harvey dan bergabung dengan timnya.
Mike, bagaimanapun, terus menolak karena ia hanya ingin bekerja di bawah Harvey. Keesokan harinya, Mike diberitahu bahwa paten yang diajukannya telah ditolak karena ada orang lain yang mengajukan paten serupa lebih cepat. Kini kedua belah pihak harus berselisih paten di pengadilan. Meskipun Mike yakin akan menang, hakim mempersulit mereka dengan menunda sidang karena Mike tidak menyiapkan ringkasan perkara. Mike kemudian bertemu dengan hakim secara pribadi untuk menjelaskan situasinya, namun ia justru dihadapkan pada masalah pribadi hakim yang melibatkan istri hakim tersebut. Ternyata, hakim tersebut sedang menghadapi perceraian dan istrinya menuduhnya berselingkuh. Hakim meminta Mike untuk menandatangani surat pengakuan bahwa ia berselingkuh dengan istrinya sebagai bukti dalam persidangan. Mike merasa terjebak dalam situasi yang sangat rumit dan tidak adil, namun ia tetap harus melanjutkan tugasnya. Di tengah semua tekanan ini, Mike juga terus diganggu oleh Louis yang mencoba menyeretnya untuk bermain tenis. Louis mengalihkan perhatian Mike dengan berbagai cara, termasuk mencoba menggoda seorang atlet terkenal bernama Tom. Meskipun Lisa jarang bermain tenis, ia menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Tom, yang akhirnya merasa tidak nyaman dengan pendekatan Lisa yang agresif. Dalam situasi ini, Mike terus menghadapi tekanan dan manipulasi di tempat kerjanya, terutama dari Louis. Ceritanya menggambarkan bagaimana Mike dipaksa untuk berurusan dengan situasi yang tidak etis dan sulit, namun dia terus mencari cara untuk menjaga integritasnya dan memenangkan klien serta mempertahankan posisinya di perusahaan. Setelah dipaksa oleh Louis untuk mendekati Tom dan membawa kembali kontrak ke perusahaan, Mike merasa terjebak. Dia tahu bahwa jika dia menolak, Louis akan mempublikasikan hasil yang merugikan dan membuat Mike dipecat. Dengan terpaksa, Mike menerima tawaran itu. Namun, beruntung bagi Mike, Tom ternyata meresponsnya dengan baik. Tom sendiri tidak menyukai Louis, sehingga dia merasa lebih nyaman berurusan dengan Mike, yang lebih jujur dan terbuka. Tom dan Mike memiliki kesamaan dalam hal minat tenis, dan ini membantu membangun kepercayaan di antara mereka. Mike kemudian kembali ke perusahaan dengan konfirmasi bahwa paten yang dia ajukan telah diterima, tetapi sebelum dia bisa menyampaikan berita baik tersebut, dia dihadapkan pada kecurigaan dan kemarahan dari rekan-rekannya, terutama karena penampilannya yang menunjukkan bahwa dia tertekan. Mike kemudian mencoba menenangkan situasi dan memilih untuk tidak langsung konfrontatif, mengingat nasihat dari Rachel, rekannya yang bijak. Setelah semuanya tenang, Mike memutuskan untuk berbicara dengan rekannya dan mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana Louis telah memanipulasinya. Alih-alih disalahkan, Mike dipuji karena berhasil mendapatkan klien besar dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Prestasi ini menempatkannya dalam posisi yang lebih baik di perusahaan, meskipun dia terus dihadapkan pada tantangan dari Louis. Mike kemudian menghadapi CEO baru dari perusahaan pelanggan lama yang awalnya meremehkan Mike karena dianggap terlalu muda dan tidak berpengalaman. Namun, Mike berhasil menjawab semua pertanyaan dengan cerdas dan membuktikan bahwa dia memahami peraturan perusahaan dengan baik, yang membuat CEO tersebut puas. Meskipun begitu, Mike tetap harus berurusan dengan rencana CEO untuk menjual tanah dan memindahkan departemen produksi ke luar negeri, sebuah keputusan yang berisiko bagi kualitas produk perusahaan. Mike menyadari bahwa langkah ini mungkin akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang, meskipun terlihat menguntungkan di awal. Dia mulai mencari cara untuk melindungi integritas perusahaan dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan mereka di masa depan. Pada saat yang sama, Mike juga harus terus waspada terhadap Louis dan rekan-rekan lain yang mungkin berusaha menjatuhkannya. Setelah perkembangan perusahaan mulai mempengaruhi keuangan mereka, seluruh tanggung jawab diserahkan kepada Mike. Setelah begadang semalaman membaca hampir 1.500 halaman dokumen, Mike akhirnya menemukan kesalahan. Tanpa sepengetahuan Harvey, sesuai aturan, ketika CEO lama meninggal dunia, CEO baru hanya akan menjabat sementara hingga rapat umum pemegang saham berikutnya. CEO baru yang resmi akan dipilih berdasarkan suara terbanyak. Mengetahui hal ini, Mike dan Harvey mulai mencari seseorang yang layak untuk posisi tersebut. Mike pergi ke pabrik dan memberitahu Tuan Dominic tentang rencana CEO untuk menjual pabrik tersebut. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan adalah dengan bersaing memperebutkan posisi CEO. Meskipun Dominic hanya memiliki gelar manajer dan mesin eksekutif, dia setuju untuk mencoba. Mike kemudian membantu Dominic mempersiapkan presentasi,
namun Harvey mengkritik kemampuan presentasi Dominic karena dinilai tidak meyakinkan. Akhirnya, mereka berpisah. Malam itu, Mike mengadakan kencan makan malam romantis dengan pacarnya. Di tengah momen tersebut, Jenny menelepon, namun Mike dengan dingin mematikan teleponnya dan terus berbincang dengan pacarnya. Trevor, teman Mike, mulai menyalahkannya karena merasa ditinggalkan setelah mengalami kecelakaan, tetapi Mike menjelaskan bahwa itu adalah pilihan masing-masing orang. Ia merasa bersalah karena tidak memberitahu Jenny tentang situasi tersebut, yang menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka. Keesokan harinya, Mike dan Dominic pergi ke pertemuan pemilihan dan menerima kabar buruk bahwa rencana mereka telah terbongkar. CEO baru terpilih lebih awal dan langsung menyetujui penjualan pabrik sesuai rencananya. Akibatnya, firma hukum mereka dan Tuan Dominic menerima surat pemberhentian, dan mereka ditegur keras oleh Jessica. Sebelumnya, Jessica telah memperingatkan Mike dan Harvey untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi pelanggan, namun mereka sengaja melibatkan diri lebih dalam. Untuk memperbaiki situasi, Harvey mengirim Louis untuk berbicara dengan CEO guna memperpendek hubungan. Sementara itu, Mike memperkenalkan investor besar yang tertarik dengan merek perusahaan tersebut kepada Dominic. Pada saat pertemuan untuk memberikan suara mengenai penjualan lahan pabrik, Mike dan Dominic berhasil mengganggu proses pemungutan suara dengan membawa sekelompok karyawan ke ruangan rapat, dan mengajukan petisi sesuai undang-undang yang menyatakan bahwa pegawai resmi berhak diberitahu 3 hari sebelumnya jika akan dipecat. Pada akhirnya, Dewan menerima proposal untuk menjual perusahaan kepada investor seharga $250 juta, yang membantu mempertahankan pabrik, pekerjaan bagi karyawan, serta menjaga desain mesin yang membuat perusahaan tersebut terkenal. Keuntungan dari kesepakatan ini lebih besar daripada uang dari penjualan tanah yang diusulkan CEO. Setelah rencananya berhasil, Mike dengan gembira memberitahu Jessica kabar baik ini. Jessica tersenyum dan tampak puas dengan hasil yang dicapai, meskipun dia tidak bisa menyembunyikan ketegangan saat melihat tindakan Chef. Mike pun merasa bersalah karena telah membantunya menyembunyikan tindakan ilegal tersebut. Meski begitu, Mike tidak bisa menahan perasaannya, terutama ketika menyadari bahwa Chef adalah pacar sahabatnya, dan di sisi lain ada gadis lain yang lebih menarik. Besoknya, Mike merasa gelisah karena Trevor, sahabatnya, sepertinya tahu sesuatu tentang rahasia Mike, yaitu bahwa dia sebenarnya tidak berasal dari Universitas Harvard yang bergengsi. Trevor terus mengajukan pertanyaan terkait Harvard dan bahkan memaksa Mike untuk menyanyikan lagu kebangsaan sekolah tersebut. Untungnya, setiap kali situasi memanas, Harvey muncul tepat waktu untuk membantu Mike, meyakinkannya bahwa meskipun Louis memiliki reputasi sebagai orang yang pandai menebak, tidak ada bukti konkret tentang kebohongan Mike. Mike kemudian menemukan bahwa Jessica, CEO perusahaan, terlihat akrab dengan seorang pria lain. Obat yang dibahas ternyata tidak efektif menyembuhkan penyakit, dan Jessica berdalih bahwa penyakit tersebut memang tidak ada obatnya. Mike kemudian menyadari bahwa alasan Jessica terus membelanya adalah karena pria itu adalah mantan suaminya. Jessica tidak langsung menangani kasus ini karena pacar barunya tidak menyukainya. Meski Jessica adalah CEO, dia menolak untuk meminta bantuan dalam kasus ini dan menyerahkannya kepada Mike, yang ditugaskan menangani kasus ini secara gratis karena adanya komunitas. Mike kemudian menemui kliennya, seorang pemuda yang frustrasi dengan apartemen yang disewanya. Pemilik apartemen tidak peduli untuk memperbaiki peralatan yang rusak, sehingga klien harus mengeluarkan uang dan tenaga sendiri untuk memperbaikinya. Akibatnya, rumahnya menjadi tidak nyaman dan membuatnya sulit tidur. Mike memutuskan untuk membantu kliennya memenangkan gugatan ini. Mike mengatur janji untuk memeriksa apartemen kliennya, tetapi staf di sana sengaja mempersulit dan memperpanjang waktu. Saat Mike akhirnya bertemu pemilik apartemen, mereka berdebat tentang uang sewa yang telah dibayar klien selama 4 bulan. Pemilik apartemen bahkan mengajukan perintah pengadilan yang mengancam klien harus pindah jika pembayaran tidak dilakukan dalam 3 hari ke depan. Mike juga mulai menyelidiki penyakit yang diderita oleh beberapa pasien dan menemukan bahwa obat es, yang seharusnya membantu mereka merasa lebih nyaman, justru menyebabkan efek samping yang merusak hati. Para pasien menuntut perusahaan Sans untuk memberikan kompensasi sebesar $250 juta. Jika tuntutan ini berhasil, perusahaan Sans kemungkinan akan bangkrut.
Harvey menugaskan Mike untuk meninjau dampak obat terhadap hati pasien dan situasi keuangan perusahaan. Namun, ketika Jessica mengetahui hal ini, dia sangat marah. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa mantan suaminya tidak akan melakukan kesalahan apapun, sehingga menimbulkan konflik dengan Mike yang merasa harus mengungkapkan kebenaran. Melalui proses penyelidikan, pasangan tersebut menemukan bahwa dari lebih dari 600 orang yang menjalani uji coba obat, mayoritas tidak mengalami efek samping. Namun, Mike merasa bingung ketika pertama kali harus pergi ke pengadilan tanpa dukungan Harvey. Dia tidak tahu bagaimana harus membela kliennya, dan akhirnya kalah dalam persidangan setelah pengacara lawan menunjukkan bahwa biaya renovasi rumah yang tinggi menyebabkan kliennya tidak dapat membayar uang sewa. Klien Mike tidak memiliki uang tersisa, apalagi di rekeningnya. Ini membuat Mike kalah untuk pertama kalinya, memaksanya untuk sementara mengesampingkan kasus publik tersebut dan fokus pada gugatan terhadap perusahaan farmasi. Dalam proses pengumpulan bukti, Mike menemukan bahwa selama uji coba klinis, tidak ada masalah besar yang muncul. Namun, pengacara lawan menunjukkan bahwa sebelum obat tersebut disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, perusahaan farmasi tersebut berada di ambang kebangkrutan. 3 bulan setelah obat itu mulai dijual di pasar, penjualan meningkat menjadi $38 juta per kuartal. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada penipuan dalam kasus tersebut, dan perusahaan farmasi menolak memberikan informasi keuangan kepada Mike. Karena kemungkinan kalah dalam kasus ini sangat tinggi, Jessica akhirnya turun tangan untuk membantu mantan suaminya, yang juga seorang pasien yang membutuhkan obat tersebut untuk pengobatan. Dalam percakapan, terungkap bahwa mantan suaminya telah memalsukan hasil uji coba untuk memastikan obat tersebut bisa dijual di pasar. Beberapa bulan setelah penggunaan obat, 1 dari 100 pasien mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan hati, tetapi hasil tersebut disembunyikan oleh mantan suaminya dari perusahaan Sans, karena dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Harvey dan Jessica awalnya berencana untuk mengalihkan tanggung jawab kepada pacar Sans, tetapi dia menolak karena dia hanya ingin menyelamatkan nyawa pasien. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran, termasuk kondisi sebenarnya dari Sans yang mengidap distrofi otot. Sebelum meminum obat, hidup Sans sangat bergantung pada orang lain, namun setelah menggunakan obat tersebut, dia bisa berjalan normal. Meskipun obat tersebut memiliki efek samping, tidak semua orang mengalaminya, dan Sans berharap diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Banyak pasien lain yang membutuhkan obat tersebut. Keenam penggugat akhirnya setuju untuk menerima kompensasi dengan menjadi pemilik bersama perusahaan farmasi, sehingga mengakhiri kasus tersebut. Selanjutnya, Mike terlibat dalam kasus yang melibatkan penyewaan apartemen. Dia menemukan bahwa pemilik apartemen sengaja menjebak penyewa untuk menyita propertinya dan mengubahnya menjadi apartemen berlayanan dengan harga sewa yang lebih tinggi. Mike dan timnya, berpura-pura sebagai pasangan, pergi ke kompleks apartemen tersebut untuk mengumpulkan informasi. Berkat konsultan yang mereka temui, mereka berhasil mengumpulkan banyak foto dan dokumen penting. Mike melacak 15 mantan penyewa yang mengalami situasi serupa, dan kliennya bersedia bersaksi di pengadilan. Di pengadilan, Mike menunjukkan bahwa karpet di apartemen kliennya memiliki masalah dengan sirkuit yang dapat membahayakan penyewa. Pemilik apartemen menuduh Mike sengaja merusak karpet tersebut, namun bukti menunjukkan bahwa pemilik apartemen dengan sengaja menutupi masalah tersebut untuk mengusir penyewa dan menyewakan apartemen dengan harga lebih tinggi. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Persewaan dan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Konsumen. Kami tidak hanya akan memenangkan gugatan ini, tetapi juga akan mengaitkan 15 pelanggan lainnya dalam gugatan serupa terhadap perusahaan. Masyarakat mengajukan gugatan tambahan, dan pelanggan setuju untuk membayar biaya sementara semuanya berjalan lancar. Namun, tiba-tiba Mike menerima telepon dari mantan jurnalis yang sedang mabuk. Jurnalis tersebut terjebak dalam situasi buruk, ditangkap oleh polisi, dan meminta Mike untuk menolongnya. Sejak saat itu, Mike terus diikuti oleh jurnalis tersebut seperti hantu. Keesokan harinya, dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Harvey, mobil Mike mengalami tabrakan kecil. Supir taksi yang terlibat malah menuntut supir pribadi Harvey. Karena ini, supir pribadi Harvey ditahan polisi sebagai saksi, sehingga Mike khawatir akan terlambat. Kakaknya meminta Mike untuk segera naik taksi lagi.
Setelah tiba, Mike bertemu dengan pelanggan, seorang pengusaha tua yang sangat kaya yang memproduksi boneka dan mainan terkenal. Pengusaha ini ingin menghabiskan waktu bersama anak dan cucunya. Sementara itu, Mike mengancam pengemudi taksi untuk menghentikan tuntutannya. Pengemudi tersebut, yang miskin dan hanya seorang pekerja, percaya pada kode pemerintah AS yang melindungi hak-hak demokrasi. Dia merasa tertekan dan meminta bantuan Liz untuk memenuhi persidangan. Berkat hubungan mereka, mediasi sebelum persidangan dapat dilakukan. Dalam mediasi, Harvey berharap hakim akan membatalkan kasus tersebut sehingga pihak asuransi dapat menyelesaikan kompensasi dan menghindari pemborosan waktu kedua belah pihak. Namun, pengemudi bersikeras menggugat untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Pengemudi menuduh bahwa Mike dan Harvey telah menyalahgunakan situasi untuk keuntungan mereka. Saat Mike datang ke toko, dia bertemu Trev dan tanpa sengaja memperlihatkan kartu namanya. Trev bekerja sebagai mitra untuk pengacara terkenal yang tampaknya menjebaknya. Mike merasa terjebak dan menemukan dua orang mau di bar yang memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mike segera melompat dan berlari keluar. Keesokan harinya, dia bertemu dua polisi di jalan dan mencoba memotong mereka untuk mempersiapkan masuk ke pengadilan. Meskipun Mike bukan pengacara, dia memanfaatkan kemampuannya untuk menangani kasus ini. Dalam persidangan, Michelin diundang sebagai saksi. Michelin mengonfirmasi bahwa mereka berdua takut terlambat untuk pertemuan penting dan akhirnya melanggar lampu merah serta memanfaatkan kecelakaan tersebut. Dengan satu pertanyaan sederhana tentang warna lampu lalu lintas saat kejadian, pengemudi taksi tidak bisa menjawab, membuktikan bahwa perhatiannya terganggu saat mengemudi, yang menyebabkan kecelakaan. Mike menawarkan solusi untuk menyelesaikan kasus ini bagi kedua belah pihak, dan bersedia membayar untuk memenangkan gugatan. Namun, dia menekankan bahwa reputasinya adalah hal yang paling penting. Setelah tuntutan hukum selesai, Mike menghadapi masalah baru, namun tetap berusaha untuk menjaga reputasinya. Kreditor Chef menelepon untuk memberitahu bahwa mereka telah menyandera Chef. Mereka meminta uang tebusan sebesar $50.000 dan mengancam akan membunuhnya dalam waktu 1 jam jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Mike tiba di lokasi para penculik dengan membawa tas kerja. Namun tas tersebut kosong dan hanya berisi tangkapan layar dari kamera keamanan yang menunjukkan bahwa mereka telah diketahui dan sedang mengganggu ketertiban. Mike memberi para penculik waktu 5 menit untuk mengembalikan Chef, jika tidak, dia akan melapor ke polisi. Mike mengetahui bahwa kelompok penculik ini adalah penjahat yang mengkhususkan diri dalam perdagangan barang ilegal dan pelacuran. Dia menawarkan amplop berisi $10.000 sebagai uang jaminan untuk membebaskan Chef, meskipun uang tersebut sebenarnya adalah untuk biaya pengacara. Dengan cara ini, Mike berhasil menyelamatkan Chef dan menghemat 5 kali lipat jumlah uang tebusan yang diminta. Keberhasilannya dalam menyelamatkan Chef juga membuat Mike memiliki keuntungan untuk menuntut para penculik. Mike melemparkan topi ke atas ring dan mengakhiri kasus ini dengan rasa terima kasih. Setelah kejadian tersebut, Mike setuju untuk mengatur tiket agar Chef dapat pergi dari tempat itu dan memulai hidup baru. Dia berharap Chef tidak akan terjerumus ke dalam masalah lagi. Kemudian, Mike menerima gugatan dari sebuah perusahaan farmasi besar di mana dia adalah direktur umum. Perusahaan tersebut ingin menggugat staf perdagangan Gubi karena eksekusi pesanan perdagangan dalam negeri sebesar 10 juta pakaian. Meskipun semua tuduhan diakui, tidak ada yang mempercaya mereka, dan Mike merasa terpaksa menandatangani nota perjanjian sambil menunggu Mike berbicara dengan seorang guru. Guru tersebut mengeluh bahwa pensiunannya dipotong oleh pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dana, dan dia hanya menginginkan pekerjaan yang stabil. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Saat Mike berusaha untuk membantu, guru tersebut menangis dan pergi untuk mengambil air. Ketika Mike kembali, guru tersebut sudah menghilang. Mike menemui sahabatnya dan mengetahui bahwa guru tersebut baru saja datang untuk meminjam kartu kunci kantor dan khawatir akan melakukannya. Dia merasa marah dan pergi untuk menghancurkan semua komputer di kantor. Mike tidak menyangka bahwa guru tersebut hanya duduk dan mengobrak-abrik tumpukan kertas transaksi, yang merupakan satu-satunya bukti bahwa dia tidak bersalah. Mike memutuskan untuk memberitahu kliennya bahwa Kementerian Kehakiman ingin menyerahkan kasus ini dan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut.
Mereka mulai menggali lebih dalam aktivitas perusahaan farmasi dan menemukan bahwa sistem penasihat mereka beroperasi berdasarkan Departemen Analisis Teknis. Departemen ini sering memperkirakan saham dengan volatilitas yang lebih tinggi dari yang diharapkan, dan prediksi ini dikirim ke pedagang setiap hari dalam bentuk catatan penasihat. Setiap pedagang kemudian mengembalikan tiket tersebut pada akhir hari untuk dibatalkan setelah pengembalian. Di sisi lain, Mike menerima undangan untuk membantu dalam ujian masuk Universitas Harvard. Dia berharap dapat mewujudkan mimpinya mendapatkan gelar sebagai pengacara. Namun, saat membimbingnya dalam belajar, Mike menyadari bahwa dia tidak secerdas kelihatannya karena sifatnya yang terlalu perfeksionis. Mike khawatir jika dia terus seperti ini, jalur ujiannya akan hancur. Dia memutuskan untuk mendekatinya di bar pada malam berikutnya untuk membahas hal ini lebih lanjut. Sementara itu, karyawan perusahaan masih mencari cara untuk menyelidiki informasi latar belakang mereka terlebih dahulu. Dia dengan mudah bergabung dalam permainan dan menantang mereka untuk membicarakan transaksi mereka. Penerjemah yang sebelumnya bekerja di seberang telepon juga pergi ke restoran untuk bertemu dengan seorang teman yang baru saja lulus ujian masuk Harvard. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencari tahu rahasia keberhasilan teman tersebut. Namun, mengejutkan, teman tersebut tidak lulus ujian dengan kemampuannya sendiri, melainkan menyewa orang lain untuk mengikuti ujian tersebut. Mike dan Harvey kemudian mengunjungi penjara untuk menemui Gabby. Mereka menyelidiki transaksi yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dan menemukan bahwa semua transaksi berada di bawah 9 juta dolar, sementara transaksi yang diduga Gabby lakukan mencapai 10 juta dolar. Karena transaksi di bawah 10 juta dolar tidak diperiksa oleh Departemen Kehakiman, Gabby yang merupakan pegawai baru, tidak mengetahui banyak tentang hal ini. Dia hanya tahu bahwa atasannya menjanjikannya bonus sebesar 300.000 dolar jika transaksi tersebut dilakukan. Mike merasa tindakan ini sangat tidak bertanggung jawab, namun Gabby tampaknya tidak menyadarinya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa pengacara Gabby diperkenalkan oleh seorang karyawan perusahaan, yang ternyata juga memiliki latar belakang yang meragukan. Mike mengumpulkan semua dokumen terkait antara pengacara dan perusahaan farmasi tempat Gabby bekerja. Ternyata, pengacara tersebut pernah mewakili asistennya 12 tahun yang lalu untuk kejahatan perdata, dan sekarang mewakili perusahaan farmasi yang sama. Mike mencurigai bahwa pengacara tersebut disuap oleh asistennya untuk menyingkirkan Gabby dan mengumpulkan informasi untuk Direktur Umum Perusahaan Farmasi. Dengan semua informasi yang dikumpulkan, Mike menghadap manajer umum perusahaan farmasi dan menjelaskan bahwa meskipun Gabby melakukan 2 kesalahan, transaksi lebih dari 9 juta dolar dan tidak melaporkan transaksi ke Departemen Kehakiman, dia hanya seorang asisten yang terpengaruh oleh manajernya. Akhirnya, manajer umum setuju untuk memecat Gabby dan menerima penyelesaian gugatan untuk membantu Gabby lepas dari tuduhan perdagangan orang dalam. Ini menjadi pelajaran bagi Gabby tentang kebijaksanaan bisnis dan medan perang keserakahan yang sulit dihindari. Sementara itu, Mike menghadapi tantangan baru. Kliennya kali ini adalah Z, seorang investor dengan 30 hotel di 12 negara yang ingin melakukan merger dengan grup mitra untuk memiliki 100 hotel di 23 negara. Ini akan memperluas grup dan meningkatkan keuntungan. Namun, Harvey terkejut mengetahui bahwa pengacara rekan kliennya adalah teman sekelas lamanya di Harvard. Mereka bertemu di kamar hotel untuk mendiskusikan ketentuan kontrak, tetapi harus meluangkan waktu untuk memanggang kentang sebelum mulai bekerja. Di perusahaan, sering diadakan kompetisi antar karyawan melalui hasil pengundian, yang disebut sidang tiruan. Jessica akan memimpin sidang ini, dengan saksi dan korban diundang berdasarkan kisah nyata yang terjadi. Mike merasa terjebak dalam dinamika ini, di mana ikatan yang sudah ada mulai menimbulkan celah. Dia mencoba menjelaskan situasinya, namun semakin dia berusaha, semakin rumit keadaan menjadi. Mike menghadapi tantangan besar sebagai pengacara pembela terdakwa untuk pertama kalinya. Dia merasa bingung dan khawatir, dan mencari nasihat dari Harvey. Setelah menerima 1001 nasihat, Mike memutuskan untuk membujuk lawannya untuk berdamai, berharap bisa menang tanpa perlawanan. Sayangnya, dia terlalu naif dan tidak mempersiapkan apapun hingga hari persidangan. Ketika dia memberitahu semua orang tentang kesepakatan penyelesaian, ternyata belum ada kesepakatan yang tercapai. Mike terkejut karena tidak ada yang bisa memverifikasi apa yang dia katakan.
Persidangan masih berlangsung, dan Mike merasa kosong dan bingung saat mendengar suara-suara berderak di telinganya. Chai, lawan Mike, sudah mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengundang dua Cho sebagai klien. Selama istirahat, Mike mendekati tali persidangan, dan Chai mencoba menghentikannya dengan dalih melindungi kliennya. Mike melihat ini sebagai kesempatan untuk membalas dendam di putaran kedua, dan tuntutan balik Mike diterima sebagai kejahatan pencemaran nama baik terhadap klien Chai. Kedua belah pihak diberi waktu seminggu untuk persiapan. Mike harus segera mencari saksi yang bisa dia percayai. Dia mengetuk pintu Jenny, mantan pacarnya, yang awalnya marah karena ciuman dan kepergiannya yang tiba-tiba. Namun, saat mendengar bahwa Mike sekarang menjadi partner di firma hukum ternama, Jenny mengabaikan kemarahan dan setuju untuk menjadi saksi. Mike mulai mengajari Jenny bagaimana menjawab dan bereaksi di pengadilan. Sementara itu, Harvey dengan antusias mengembalikan pelajaran kepada teman sekelas lamanya. Namun, Harvey merasa ada yang salah dalam perjanjian kontrak dan meminta untuk memeriksa dengan cermat. Ternyata, kelompok mitra diam-diam mengakuisisi sejumlah besar saham dalam 24 jam terakhir, menyamar sebagai merger, tetapi sebenarnya ingin mengambil alih perusahaan. Harvey menyarankan Mike untuk mencari tahu hotel klien yang paling berharga dan memasarkannya untuk melindungi aset yang paling menguntungkan. Jika perlu, jual 3 hotel terbesar sebagai langkah strategis. Selama persidangan tiruan, Jenny, sebagai saksi, menjawab sesuai dengan pelajaran yang telah diajarkan. Namun, ketika dihadapkan pada pertanyaan polisi, Jenny benar-benar bingung karena dia tidak tahu bagaimana bereaksi. Takut membuat kesalahan, Jenny hanya bisa menjawab tidak mengetahui jawabannya, tidak menyadari bahwa saat itu adalah gilirannya untuk mengajukan pertanyaan. Mike menghadapi tantangan besar dalam kasus-kasus yang dia tangani. Setelah mendapatkan kepercayaan dan cinta dari rekan-rekannya, Mike harus menghadapi situasi yang semakin rumit. Klien-kliennya termasuk proyek pemukiman yang terancam gagal karena penggelapan dana, dan hubungan ayah-anak yang tegang akibat pemalsuan identitas. Di tengah tekanan, Mike dihadapkan pada kasus penggelapan uang yang melibatkan seorang pria bernama Emlo. Jika uang tersebut tidak bisa dipulihkan, banyak orang akan menderita akibat kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, ada klien VIP lainnya yang mengeluhkan hubungan buruk dengan putrinya, yang juga terlibat dalam masalah KTP palsu. Harvey menyerahkan kasus ini kepada Mike, dan Mike harus bekerja dengan Louis, yang memiliki kepribadian dan cara kerja yang sangat berbeda darinya. Louis cepat dan kritis, seringkali mengkritik Perkins, yang terlibat dalam penggelapan. Selama penyelidikan, Louis dan Harvey diminta untuk bekerja lebih keras untuk melacak uang yang digelapkan. Sementara itu, mereka juga diminta untuk mencari cara bekerja sama dengan Liz, meskipun hubungan mereka lebih mirip anjing dan kucing. Setiap kali Louis berbicara, dia cenderung membentak Mike, yang menyebabkan ketegangan di antara mereka. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa nama putri klien yang digunakan pada KTP palsu adalah nama asisten eksekutif di perusahaannya, menambah kecurigaan. Mike kemudian menemui asisten eksekutif tersebut di lab, di mana dia mengungkapkan bahwa dia telah mendirikan banyak perusahaan fiktif untuk mengalihkan uang dari perusahaan ayahnya. Dia juga mengungkapkan bahwa air bawah tanah dari proyek penambangan mengandung racun berbahaya yang dapat menyebabkan gagal ginjal, kanker hati, dan kemandulan. Motifnya adalah agar proyek dibatalkan dan uang yang digelapkan disumbangkan untuk amal. Ayahnya, yang mengetahui kebenaran, menawarkan kompensasi untuk orang-orang yang terkena dampak proyek. Namun, dia tetap menolak tawaran tersebut, dan masalah semakin rumit ketika satu-satunya saksi dalam kasus tersebut meninggal dunia. Mike harus menghadapi kenyataan bahwa situasi ini semakin sulit untuk diselesaikan, dan ia menghadapi keputusan penting untuk melindungi kepentingan klien dan keadilan. Mike berusaha sekuat tenaga untuk menangani berbagai masalah hukum yang menumpuk di hadapannya. Setelah menghadiri upacara untuk mengungkapkan penyesalannya atas kematian saksi, Mike menghadapi ketegangan baru. Istri saksi, yang masih marah kepada Louis, mengumpat dan menolak membantu mereka, menyalahkan mereka atas ketidakberhasilan kasus ini. Ketika Mike mencari cara untuk melanjutkan kasus, dia terjebak oleh penyelidikan oleh istri saksi yang membongkar rahasianya. Dia dihadapkan pada dua pilihan sulit, merahasiakan rahasia tersebut dan kehilangan masa depan cerahnya atau menghadapi akibatnya. Mike memilih untuk terus berjuang, meskipun dia menghadapi banyak rintangan.
Mike berusaha untuk meyakinkan Louis dan Harvey untuk menyerahkan kasus Emlo, meskipun Louis memiliki kepribadian yang sulit. Dengan bantuan Harvey, mereka berhasil meyakinkan seorang karyawan wanita untuk bekerja sama dengan mereka, yang mengarah pada penemuan dokumen tindakan ilegal Emlo. Namun, rencana mereka mengalami hambatan ketika saksi mengkhianati mereka dan Emlo mengetahui rencana tersebut. Pengacara Emlo mengancam akan mencela firma hukum mereka dan menuduh pemalsuan kesaksian. Terpaksa, Mike dan Harvey harus menerima usulan mediasi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Jessica, yang tertekan karena waktu, meminta Mike dan Louis untuk mencari solusi tanpa bantuan tambahan. Mike berbicara dengan kliennya tentang pentingnya hubungan ayah-anak, tetapi klien menegaskan bahwa uang yang dicuri harus dikembalikan. Mike menghadapi jalan buntu dan merancang ide yang tampaknya gila. Dia menggunakan trik komputer untuk meretas sistem rekening bank Emlo. Selama proses ini, mereka menemukan bahwa Emlo tidak menyimpan uangnya di bank yang terdaftar. Louis menemukan 5 dari 16 bank yang terkait, dan kelompok tersebut akhirnya menemukan kombinasi bukti yang kuat untuk menuntut Emlo mengembalikan uang tersebut kepada klien. Berhasil dalam kasus ini, Mike juga menerima bantuan dari Jessica untuk mendapatkan gelar Universitas Harvard, dan informasi tentang pencapaiannya disimpan di web. Mike mengatasi berbagai rintangan dengan tekad dan strategi, mengubah tantangan besar menjadi kemenangan signifikan dalam karirnya. Dalam kasus gugatan class action yang melibatkan 200 warga AS yang terkena dampak gas beracun bocor di sekolah, Jessica dan timnya menghadapi tantangan besar. Klien mereka, yang terdiri dari banyak orang yang menderita kanker berbahaya, berharap untuk mendapatkan keadilan. Namun, situasi menjadi rumit ketika seorang pria yang berpura-pura menjadi teman lama muncul dan menipu Donna untuk mengosongkan posisinya sebagai asisten, lalu menantang Huff untuk memenangkan kasus ini. Jessica mengumpulkan semua pihak untuk mengumumkan bahwa daftar rahasia para saksi telah bocor ke perusahaan saingannya. Louis, untuk mengatasi masalah ini, menetapkan hadiah sebesar $10.000 bagi siapa saja yang dapat mengungkap pengkhianat. Mike, yang menyadari bahwa lawan mereka sangat berpengalaman dalam tuntutan hukum class action, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa lawan mereka, Travis, memiliki rekam jejak yang sangat mengesankan dan sering menghindari perhatian publik. Mike dan Jessica mengatur pertemuan di lokasi yang dulunya merupakan sekolah bersejarah, tetapi sekarang hanya sebuah tempat parkir. Travis menantang Mike untuk menyelesaikan kasus ini dengan menegaskan bahwa ada sesuatu yang salah. Di sisi lain, Mike menerima setumpuk dokumen dari sumber tak dikenal yang ternyata dikirim oleh Louis. Louis memberitahu Mike bahwa dia telah menemukan pengkhianat yang membocorkan informasi rahasia dan memberikan hadiah $10.000. Namun, Mike menyadari bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa pelaku utama adalah Louis sendiri. Mike mulai menyelidiki lebih dalam dan menemukan bahwa Louis telah menggunakan kode karyawan untuk mencetak dokumen rahasia dan membawanya ke perusahaan lawan. Louis juga telah membuka pertemuan di depan penggugat, menawarkan kompensasi murah untuk meredakan kepanikan mereka. Mike dan timnya menghadapi dilema besar, dengan beberapa penggugat mulai menerima tawaran kompensasi yang rendah. Situasi ini mengharuskan Mike untuk bertindak cepat. Dia mencari cara untuk mengungkapkan kebenaran dan membuktikan bahwa Louis telah melakukan kejahatan, sambil memastikan bahwa klien-klien mereka mendapatkan kompensasi yang layak. Di tengah semua ini, Jessica juga harus menghadapi keputusan sulit untuk menjaga integritas kasus mereka dan memastikan bahwa penggugat mendapatkan keadilan yang mereka cari. Dengan usaha keras Mike dan Jessica, serta keteguhan mereka dalam menghadapi pengkhianatan dan manipulasi, mereka berusaha untuk mengembalikan kepercayaan penggugat dan memastikan bahwa kasus tersebut diselesaikan dengan adil. Tersesat di salah satu dari banyak tungku lamanya yang rusak, Detektif C membantu Mike menyelidiki panggilan C. Harvest dengan beberapa pejabat eksekutif tingkat tinggi. Namun, tanpa izin, rekaman ini tidak bisa digunakan di pengadilan keesokan harinya. Lebih dari sepertiga penggugat setuju untuk menerima kompensasi, dan C. Harvest menawarkan jumlah uang yang lebih besar untuk berdamai, tetapi dia menolak karena yakin kemenangan masih dalam jangkauannya. Mike memutuskan untuk menggunakan rekaman penyadapan untuk menangani kasus tersebut. Pada hari yang sama, ketika karyawan di ruang manajemen dokumen datang ke tempat kerja, Mike curiga bahwa Louis, yang tampaknya menyamar, telah menggunakan kode karyawan untuk memfitnahnya.
Louis menolak tuduhan tersebut karena berhutang uang untuk sekolah hukum dan harus mengikuti perintah tersebut. Dia dihadapkan pada dua pilihan, mengaku untuk mendapatkan kehormatan atau menyembunyikan diri dan menghadapi kemungkinan pengajuan petisi di pengadilan yang dapat mengakhiri karirnya. C. Harvest, yang mengetahui hukum dengan baik, tidak keberatan mengancam dengan petisi, mengancam akan mengajukan bukti yang dapat menghancurkan Mike. Lisa, yang bekerja di perusahaan saingan, menawarkan uang untuk mengatasi masalah tersebut, dan Louis diminta untuk menerima kenaikan gaji serta membayar biaya sekolah Mike, sebagai bentuk kompensasi. Sementara itu, Direktur Keuangan dan Akuntansi perusahaan berencana memecat wakil presiden senior karena tidak memiliki gelar atau sertifikat yang relevan, dan berusaha merahasiakan masalah ini untuk melindungi reputasi perusahaan. Jenny, yang secara kebetulan bertemu dengan pacarnya di tempat kerja, menemukan informasi yang penting saat menyelidiki dokumen yang ditinggalkan. Dia juga menemukan penyelidikan latar belakang 5 tahun dari wakil direktur perusahaan akuntansi yang mungkin relevan untuk kasus ini. Bu Tori sudah tahu sejak awal bahwa wakil direktur tidak memiliki gelar, tetapi tetap menerimanya. Wakil direktur sangat marah karena dia ingat sebuah kasus serupa beberapa tahun lalu ketika seorang karyawan wanita dipecat oleh Tori setelah membawa buku untuknya. Karyawan tersebut bahkan diusir dari rapat, yang menunjukkan bahwa Tori mungkin ingin menyembunyikan sesuatu. Wakil direktur tidak menandatangani paket pemutusan kontrak dan perjanjian kerahasiaan, dan kemudian melarikan diri. Setelah itu, Mike dan Jessica membawa masalah ini untuk menanyai Tori, tetapi Tori malah mengalihkan perhatian dengan mengungkit kesalahan Mike dan berusaha menutupi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wakil direktur. Jessica harus berdiri dan menghentikan Tori. Dia juga meminta Harvey untuk memperbaiki sikap kerja Mike, yang terlalu emosional dan sering menutupi diri, agar tidak terlibat masalah lebih lanjut. Harvey telah memperingatkan Mike untuk tidak bekerja terlalu emosional. Mike memberitahu Harvey bahwa dia mengetahui informasi tentang gugatan seorang karyawan yang kontraknya diputus tanpa sebab oleh perusahaan Tori. Namun, persidangan tidak dapat dilanjutkan karena lamaran tersebut tiba-tiba menghilang. Mike dan Jessica mencurigai ada sesuatu yang mencurigakan tentang perusahaan akuntansi tersebut. Mike memutuskan untuk mencari wakil direktur untuk mendukung penyelidikan. Meskipun awalnya wakil direktur di firma hukum yang lebih rendah enggan bekerja sama karena Mike adalah pengacara dari Miss Tori, Mike berhasil meyakinkannya. Sementara itu, Mike menghadiri pertemuan tahunan alumni hukum Harvard dengan mengenakan pakaian resmi. Meskipun informasi Mike ada di sistem, namanya sulit ditemukan, tetapi Jenny, pacarnya, membantu mengidentifikasi Mike dengan cermat. Di acara tersebut, Mike bertemu Louis dan pacar barunya. Mereka berbicara dengan gembira, namun Jenny merasa akan lebih baik jika mereka pergi lebih awal, menggunakan alasan untuk menarik Mike keluar dari pesta. Mike pergi mencari teman lama yang merupakan hakim untuk mendapatkan akses ke data rahasia pengadilan tentang gugatan antara sumber daya manusia dan perusahaan Tori. Keesokan harinya, Mike mendapatkan kabar mengejutkan tentang Bu Tori. Mike mencoba mencari berkas kasus dengan ceroboh membobol firma hukum dan tertangkap oleh keamanan. Mike diselamatkan dan diberitahu bahwa Bu Tori telah membeli perusahaan cangkang yang hanya ada di atas kertas 13 bulan lalu. Ini memungkinkan Tori untuk menyembunyikan aset dan menghindari deteksi. Jika terungkap, rahasia Bu Tori akan segera terbongkar. Saat ini, saya akan bertanya tentang dia dan mengambil inisiatif untuk mencium bibirnya. Saya tidak menyangka gambar ini akan meninggalkan kesan mendalam pada saya. Saya melihat dia datang untuk memperingatkan Mike bahwa berkencan dilarang di sini. Dengan bukti yang sudah lengkap, Harvey dan Jessica menolak membela Tori dan memutuskan untuk menuntutnya atas pemalsuan laporan pajak dari banyak perusahaan jasa akuntansi untuk mencuri uang dan memasukkannya ke dalam kantongnya sendiri. Tori, yang kini tidak punya jalan keluar, meminta bantuan Jessica untuk memberikan file dokumen kepada Tuan Cameron. Setelah Jessica menyerahkan file tersebut, Tuan Cameron menerima pengunduran dirinya dan mengembalikan kepolosannya. Tidak perlu lagi ke pengadilan untuk bersaksi. Jessica dan Harvey mengetahui kebenaran bahwa Tori menyembunyikan bukti untuk mengirim seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang tidak bersalah ke penjara selama dekade terakhir dan bersumpah akan menyelamatkannya. Tiba-tiba, Chef mendatangi Mike karena ingin menyembunyikan fakta bahwa dia berselingkuh dengan Jenny.
Mike mencoba segala cara untuk menghentikan Chef masuk ke rumah dan harus berkeringat membual bahwa dia sedang melamar pekerjaan di ruang surat firma hukum. Di penjara, Mike mengunjungi bocah yang dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun secara tidak sah dan hanya memiliki 3 tahun lagi sebelum dibebaskan dengan jaminan. Bocah tersebut, yang berasal dari keluarga miskin, mengaku hanya ingin melanjutkan belajar dan mendapatkan beasiswa sekolah. Mike berusaha membuktikan cinta antara dirinya dan korban dengan surat cinta, yang dianggap sebagai bukti. Namun, bocah tersebut tidak ingin hubungan tersebut diketahui karena takut ayahnya akan mengetahuinya. Dia akhirnya dijebak oleh dua teman, Jason dan Trent. Pada hari pembunuhan, Jason dan Trent mengatakan mereka akan melaporkan penjualan kokain, lalu mereka membunuh Jason. Mereka juga menempatkan kokain ke dalam ruang bocah tersebut untuk memfitnahnya. DNA bocah tersebut ditemukan di tubuh korban. Sekarang, dengan surat cinta sebagai bukti, Mike berusaha untuk memulihkan kehormatan bocah itu dan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, Mike tidak setuju dengan saran untuk mengajukan banding dan membawa kasus ini ke pengadilan. Selain itu, ada rumor bahwa Anda mengkhianati bos lama Anda, yang berarti Pak Cameron tidak melakukannya. Setelah mendengar saran dari Trent, Mike menyadari bahwa orang yang dimaksud kemungkinan besar adalah Donna. Setelah kembali ke perusahaan, Mike mencari Donna untuk memperingatkannya tentang niatnya untuk berhenti dari pekerjaan di kantor kejaksaan. Donna diam-diam membawa dokumen terkait skandal Cameron dan menggunakannya untuk mencela Cameron. Namun, Jessica kemudian muncul di hadapan Donna dan mengancam Cameron, bukan Donna. Harvey merasa tidak puas dengan gaya kerja Donna, yang mengakibatkan pertengkaran antara mereka. Di sisi lain, Mike dan Jenny mulai berdebat tentang penampilan Chef. Dia ingin merahasiakan hubungan mereka, tetapi Mike merasa ini bukan solusi terbaik. Sebagai teman dekat yang selalu siap membantu, Mike tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jenny menyarankan Mike untuk tinggal di rumahnya dan memberikan rumahnya kepada Trev, sambil berpura-pura bahwa dia pindah ke perusahaan untuk kasus pembunuhan Clip. Trent, perwakilan negara, meminta agar pelaku diadili dengan hukuman seumur hidup kecuali dia setuju untuk mencabut bandingnya. Ini berarti Clip hanya memiliki dua kemungkinan hasil, segera dibebaskan dari penjara atau tetap tinggal seumur hidup dengan sisa 4 tahun dari hukumannya. Mendengar berita ini, Clip merasa tertekan. Ini adalah pilihan yang sulit. Berkat usaha Mike meyakinkannya, Clip akhirnya setuju untuk menghadiri persidangan meskipun tanpa dukungan Donna. Harvey kemudian mencari cara untuk meraih perdamaian. Setelah meninggalkan kantor pengacara, Harvey bertemu dengan dua pelaku sebenarnya, Jason dan M, yang mengungkapkan kekhawatiran tentang pengadilan ulang kasus ini dan mencoba memanipulasi opini publik dengan menyalahkan Clip atas kematian korban. Harvey menghadiri persidangan dengan penuh percaya diri, didukung oleh Donna, dengan semua informasi dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung argumennya. Salah satu argumen utama adalah bahwa DNA San ditemukan di pakaian korban, yang perlu diuji ulang. Namun, Trent menolak karena akan merugikan kliennya. Harvey meminta detektif yang memantau kasus ini untuk menguji noda darah pada bra korban. Detektif tersebut, yang memasukkan bra ke dalam laporan, tidak menguji sampel darah dari bra. Harvey ingin membalikkan keadaan dengan menguji bra tersebut, tetapi Trent membantah dengan alasan bahwa bra sudah dikembalikan ke laporan oleh Satpam. Hakim memutuskan bahwa penggunaan bra dalam persidangan tidak relevan dengan kasus ini, dan hasilnya menunjukkan DNA Jason cocok dengan sampel DNA di bra korban. Namun, saat Harvey memberikan hasil tersebut kepada Trent menganggapnya tidak berarti. Kasus ini tampaknya gagal total, dan Harvey sangat kecewa. Harvey mengunjungi penjara dan meminta sipir untuk membuka borgol Clip. Dia memohon berkali-kali dan meminta agar dia bisa membalas ketidakadilan yang dia alami. Sipir penjara memperingatkannya bahwa perilaku semacam itu bisa memperburuk hukumannya, tetapi Harvey, dalam kemarahan dan frustrasinya, meninju Harvey. Ini menyebabkan Harvey diseret oleh penjaga penjara dan dikurung dalam waktu lama. Mike hanya mengikuti Harvey dan menerima nasihat darinya untuk menyelesaikan kasus yang tidak adil ini. Jika mereka adalah binatang, mereka berdua akan menggunakan hukum rimba untuk bermain-main dengan kami, berkat teman dekatnya Chef yang berpura-pura menjadi antek mewakili Jason untuk mengancam Matt, yang awalnya mengetahui Gason itu dan Matt adalah teman yang tinggal bersama.
Jadi trik ini bisa membagi kepercayaan di antara mereka berdua selama salah satu dari mereka tahu dia dikhianati dan sedang jatuh cinta. Dia pasti akan melindungi hidupnya sendiri dan mengungkapkan segalanya selanjutnya. Chef telah menyelamatkan nyawanya dari Huff dan Mai, jadi dia tidak ragu-ragu untuk setuju untuk bertindak pada malam yang sama setelahnya. Setelah mengancamnya, Huff dan detektif muncul di rumahnya dan memberitahunya bahwa dia memiliki hasil tes 2 darah. Ada noda di bra korban. Mendengar itu, dia hanya bisa memeluk wajahnya dan menangis, lalu meminta bantuan. Namun, dia terus bergejolak karena percaya bahwa Gesan akan datang lagi untuk mengambil nyawanya. Yang harus dilakukan hanyalah mengaku kepada Jason dan semuanya akan baik-baik saja. Dia baru berusia 16 tahun, masih remaja. Jika seorang remaja karena kejahatan ini menyerah, dia hanya akan menerima hukuman 3 tahun atau kurang, berdiri di sisi keadilan atau terus hidup dalam ketakutan menghadapi 2 pengacara yang keras kepala dan kejam, seorang detektif berpengalaman. Psikologi seorang anak laki-laki berusia 16 tahun tidak stabil dan mudah dimanipulasi oleh mereka. Tunjukkan semua kejahatan yang dilakukan John. Terkadang orang baik harus melakukan hal-hal buruk untuk membuat orang jahat membayar dan memang benar Harvey menerima hasil yang layak ketika memilih langkah yang agak sembrono dari rekannya memasang jebakan yang keren tetapi tidak ada bukti untuk itu. Yang saya curigai adalah dia tidak hanya tidak menyalahkannya, tapi dia juga memuji Hai karena melakukan sesuatu yang sangat benar dengan mempercayai Hai dan Mai pada saat ini ketika Mike lupa telepon Trev di rumah secara tidak sengaja mendengar panggilan telepon datang dari kabel dan mengetahui bahwa Jenny berkencan dengan Mike. Keesokan harinya, ketika Harvey dan Mike sedang sibuk pergi ke penjara untuk mengambil klip itu, Trev pergi ke firma hukumnya. Mereka mengambil nama teman Mike, Trev, yang berdiri di depan Jessica untuk meminta sesuatu dan rahasia di balik motif Trev akan terungkap di bagian kedua film tersebut. Berakhir di sini, terima kasih saya tertarik dan mengikuti saluran tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.